Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Aprilia Nurul Hasanah selaku dosen pengampu mata kuliah Kajian Kurikulum Pendidikan Matematika, dan yang kami banggakan teman-teman kelas 02. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya sehingga kami pada hari ini dapat mempresentasikan hasil diskusi kami. Materi yang akan kami sampaikan adalah mengenai kompetensi matematika atau mathematical connection. Sebelumnya, kami dari kelompok 4 izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama ada Mbak Afifah Nur Wulandari dengan NPM 2110306018. Kemudian ada Mbak Amelia Destianti Putri dengan NPM 2120306095. Kemudian ada saya sendiri, Adi Darmawan, dengan NPM 2120306057. Kemudian ada Mbak Salsa Rahmah Fadila dengan NPM 2140306120. Materi yang pertama ialah mengenai pengertian koneksi matematika. Materi ini akan disampaikan oleh Mbak Salsa. Kepada Mbak Salsa, waktu dan layar saya persilahkan. Baik, terima kasih atas waktu dan layarnya. Saya akan memaparkan materi mengenai pengertian koneksi matematika. Koneksi matematika merupakan keterkaitan antar konsep matematika yang dimulai dari informasi awal, diperoleh konsep-konsep yang relevan, kemudian diubah mode representasinya ke konsep 2, dan 3, dan seterusnya sampai diperoleh konsep baru berupa rekonstruksi pengetahuan baru. Koneksi matematika ini berasal dari kata populer oleh NCTM pada tahun 2000, yaitu Mathematical Connection, dijadikan sebagai standar kurikulum pembelajaran matematika di sekolah dasar dan sekolah menengah. Koneksi matematika adalah jembatan untuk pengetahuan yang sebelumnya telah diperoleh dengan pengetahuan yang baru didapatkan oleh siswa. Hal itu digunakan untuk membangun atau memperkuat pemahaman tentang hubungan antara ide-ide matematika, konsep, alur, atau representasi. Koneksi antara aljabar dengan geometri menurut Hodgson tahun 1995 dicontohkan pada proses mencari solusi atau himpunan penyelesaian dari masalah linear. Terdapat sebuah persamaan garis, yaitu Y sama dengan X-1. Penulisan persamaan garis tersebut direpresentasikan dalam model tulisan. Selanjutnya, dapat digambar sebuah grafik pada bidang koordinat kartesius yang merupakan representasi dalam model geometri. Selanjutnya, terdapat pengertian kemampuan koneksi matematika. Kemampuan koneksi matematika adalah kemampuan siswa dalam menemukan hubungan suatu representasi konsep dan prosedur, memahami antar topik matematika, mengaitkan ide-ide matematika, dan mampu mengaplikasikan konsep matematika dalam menyelesaikan masalah matematika. Kemampuan koneksi matematika diperlukan oleh siswa untuk mempelajari beberapa topik matematika yang saling terkait satu sama lain. Apabila siswa mampu mengaitkan ide-ide matematika, maka pemahaman matematikanya semakin dalam dan bertahan lama karena siswa mampu melihat keterkaitan antar topik dalam matematika dengan konteks selain matematika dan dengan pengalaman hidup sehari-hari. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, Mbak Salsa, terima kasih atas materinya. Selanjutnya, materi instrumen untuk mengukur kemampuan koneksi matematika akan disampaikan oleh Mbak Amelia. Kepada Mbak Amelia, waktu dan layar saya persilahkan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan
instrumen untuk mengukur kemampuan koneksi matematika. Menurut Brunner, siswa harus lebih banyak diberi kesempatan untuk melihat kaitan-kaitan, baik kaitan antara dalil dan dalil, teori dan teori, topik dan topik, maupun antara cabang matematika, agar siswa dalam belajar matematika lebih berhasil. Untuk mengukur kemampuan koneksi matematika, instrumen yang harus memenuhi yaitu yang pertama ada membuat siswa menemukan keterkaitan antar proses dalam suatu konsep matematika. Yang kedua, membuat siswa menemukan keterkaitan antar topik matematika. Lalu yang ketiga, membuat siswa menemukan keterkaitan matematika dengan kehidupan yang nyata. Selanjutnya, di sini ada tujuan koneksi matematika. Menurut NCTM, tujuan koneksi matematika di sekolah terbagi menjadi 3. Yang pertama, memperluas wawasan pengetahuan siswa. Siswa diberikan suatu materi yang dapat menjangkau berbagai aspek pengesahan, sehingga pengetahuan yang diperoleh siswa tidak bertumbuh pada materi yang sedang dipelajari saja. Secara tidak langsung, siswa memperoleh banyak pengetahuan yang dapat menunjang peningkatan kualitas pengetahuan siswa. Yang kedua, memandang matematika sebagai keseluruhan yang padu, bukan sebagai materi yang berdiri sendiri. Dalam proses pembelajaran, sebaiknya materi matematika yang disampaikan dapat dikaitkan satu sama lain, karena matematika tidak diajarkan beberapa topik yang terpisah, melainkan materi matematika dapat dilibatkan pada materi yang berhubungan. Lalu yang ketiga, menyatakan relevansi dan manfaat sekolah maupun di luar sekolah. Siswa diajarkan konsep dan keterampilan dalam memecahkan masalah dari berbagai bidang yang relevan. Konsep matematika dapat digunakan di luar bidang matematika dan kehidupan sehari-hari. Selanjutnya di sini ada jenis koneksi matematika. Menurut NCTM, koneksi matematika terbagi menjadi 2 tipe umum. Yang pertama ada modeling connections dan mathematical connection. Modeling connections yaitu hubungan antara situasi masalah yang muncul di dunia nyata atau dalam disiplin ilmu lain dengan representasi matematikanya. Jenis koneksi ini biasa disebut koneksi eksternal. Tipe modeling connections mengarah pada koneksi antar ilmu lain, yaitu bagaimana siswa mengkoneksikan ilmu matematika dengan ilmu lain, dan koneksi antara dunia nyata, yaitu bagaimana siswa mengkoneksikan ilmu matematika dengan ilmu nyata. Yang kedua ada mathematical connection. Mathematical connections yaitu hubungan antara dua representasi yang ekuivalen dan antara proses misalnya dari masing-masing representasi. Jenis koneksi ini biasa disebut koneksi internal. Mathematical connections mengarah pada koneksi antar topik matematika, yaitu bagaimana siswa mengkoneksikan antar materi-materi dalam matematika. Sekian pemaparan materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Mbak Amelia atas materinya. Kemudian materi proses koneksi matematika akan disampaikan oleh Mbak Afifah. Kepada Mbak Afifah, waktu dan layar saya persilakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan proses koneksi matematika. Di sini ada beberapa ahli yang berpendapat tentang proses koneksi matematika. Yang pertama, menurut Marshall, ia menjelaskan bahwa proses koneksi matematika dapat digambarkan sebagai bagian dari skema atau sebagai kelompok skema yang saling terkait dalam jaringan mental. Lalu yang kedua, menurut Les, ia menyatakan bahwa ketika siswa mengubah suatu presentasi dari satu ide ke ide lain, atau mengubah suatu representasi ke representasi lain dengan ide yang sama, maka dikatakan siswa tersebut melakukan proses koneksi matematika dari dua representasi. Lalu yang ketiga, menurut Nordheimer, dia menjelaskan bahwa proses koneksi matematika adalah proses berpikir dalam mengenali dan menggunakan hubungan antar ide-ide matematika. Dari beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa proses koneksi matematika adalah proses berpikir dalam mengorganisir ide-ide matematika dari masalah ke masalah. Selanjutnya mencari keterkaitan atau koneksi antara ide-ide matematika tersebut hingga menemukan rekonstruksi
pengetahuan atau pengetahuan baru. Next selanjutnya proses koneksi matematika itu melalui 4 tahapan. Tahap yang pertama yaitu tahapan kognisi, yaitu siswa memahami suatu masalah dan memikirkannya arah pemecahan masalah tersebut. Lalu tahap kedua yaitu tahap inferensi, yaitu menemukan informasi yang cocok untuk merencanakan pemecahan masalah dan menemukan dasar yang masuk akal dan logis untuk merencanakan pemecahan masalah. Tahap yang ketiga yaitu tahap formulasi, yaitu memverifikasi masalah dan memutuskan untuk mengolah dan menemukan penyelesaiannya. Tahap yang terakhir yaitu rekonstruksi, yaitu melihat kembali dan mengevaluasi secara keseluruhan proses pemecahan masalah. Dengan menjalankan keempat tahap tersebut, maka proses koneksi matematis siswa akan diketahui. Melalui proses koneksi tersebut, siswa dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang teks yang tertulis, memperoleh informasi, memverifikasi jawaban yang telah dikerjakan, dan mengevaluasi jawabannya sendiri, sehingga dapat mencapai tujuan pembelajaran yang baik. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Mbak Afifah atas penjelasannya. Kemudian indikator kemampuan koneksi matematika akan saya sampaikan sendiri. Ada 4 indikator kemampuan koneksi matematika. Yang pertama adalah saling menghubungkan berbagai representasi dari konsep-konsep atau prosedural atau link conceptual and procedural knowledge. Kemampuan siswa dalam mengenal dan memanfaatkan antara ide-ide dalam matematika itu harus dikembangkan. Gruner menyatakan pada pembelajaran matematika akan lebih bermakna jika siswa belajar matematika mampu menghubungkan suatu konsep matematika dengan konsep matematika lainnya. Pembelajaran dengan pengkoneksian antar ide matematika yang diajarkan secara eksplisit tidak akan membuat siswa memahami pembelajarannya secara menyeluruh. Namun, jika siswa mampu mengenal dan memanfaatkannya, tentu pembelajaran matematika itu akan lebih bermakna. Yang kedua, menyadari hubungan antara topik dalam matematika atau recognize relationship among different topics in mathematics. Indikator ini sangat jarang sekali ditonjolkan pada pembelajaran matematika di sekolah, terutama di sekolah dasar. Pembelajaran matematika sebagai pembelajaran universal yang mendasari perkembangan teknologi, serta penting dalam berbagai disiplin ilmu. Lemahnya kemampuan siswa dalam menghubungkan pembelajaran matematika akan berdampak terhadap proses belajar dan kehidupan sehari-hari siswa. Pembelajaran matematika yang digabungkan dengan pembelajaran lainnya itu perlu dikembangkan lagi. Kemampuan siswa dalam menggunakan berbagai representasi matematika, keahlian dalam bidang teknologi, serta membuat keterkaitannya dengan disiplin ilmu lain, memberikan daya matematika yang jauh lebih besar. Artinya bahwa pembelajaran matematika itu tidak terlepas dari ilmu lain. Jika pembelajaran matematika diajarkan sendiri tanpa mengaitkan suatu konsep dengan konsep lainnya, pembelajaran itu akan menjadi tidak bermakna. Jika suatu topik diberikan secara tersendiri, maka pembelajaran akan kehilangan satu momen yang sangat berharga dalam usaha meningkatkan prestasi siswa dalam belajar matematika secara umum. Indikator yang ketiga adalah menggunakan matematika dalam kehidupan sehari-hari atau use mathematics in their daily lives. Matematika itu memiliki peran dalam menjawab permasalahan-permasalahan yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, oleh karena itu pembelajaran matematika di sekolah membekali siswa untuk berpikir logis, analitis, sistematis, kritis, dan kreatif, serta kemampuan bekerja sama yang nantinya akan diperlukan dalam kehidupan sehari-hari mereka. Nah, selain itu, matematika juga memiliki nilai-nilai yang dapat memotivasi siswa,
dan dapat dipelajari sehingga nilai-nilainya itu dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari mereka. Indikator yang keempat adalah menggunakan ide-ide matematika untuk memahami ide matematika lain yang lebih jauh, atau relate various representation of concept of or procedure to one another. Slide selanjutnya, Mbak. Baik, yang selanjutnya adalah implementasi koneksi matematika. Yang pertama, contoh hubungan matematika dengan topik matematika. Nah, contohnya yaitu pada contoh yang pertama ada pecahan yang dihubungkan dengan desimal dan persen. Nah, pecahan di sini bisa yang dimaksud adalah pecahan yang bisa dijadikan desimal dan persen. Contohnya pecahan 1/10. Nah, itu artinya bilangan desimal jika didesimalkan menjadi 0,1. Kemudian misalnya 1/100 jika diubah menjadi persen juga bisa, yaitu 1%, seperti itu. Kemudian ada bilangan bulat dihubungkan dengan garis bilangan, ada bangun segitiga yang dihubungkan dengan trigonometri. Implementasi yang kedua ada penerapan matematika dalam disiplin ilmu lain. Contohnya pada pengaplikasian materi kalkulus pada bidang kedokteran. Dalam penyembuhan misalnya penyakit kanker, yaitu pengobatan dengan high energy ionizing radiation, matematika ini berperan dalam menghitung volume kanker. Dan koordinat-koordinatnya itu digunakan yaitu dengan menerapkan materi kalkulus tersebut, yaitu integral cakram, cincin, lipat 2, dan lipat 3. Contoh lainnya adalah aplikasi matematika yaitu trigonometri pada teknik sipil. Nah, dalam sebuah pekerjaan menciptakan sebuah kota, seorang ahli insinyur harus bekerja sama dengan seorang surveyor. Seorang surveyor ini memiliki tugas untuk melakukan pengamatan terhadap sistem geometris tanah yang kompleks. Untuk membangun sebuah gedung ini tentunya perlu perhitungan yang akurat, utamanya pada sudut-sudut dengan sistem kurva yang tidak terdapat kesalahan. Nah, perhitungan ini menggunakan rumus aplikasi matematika penerapan yaitu materi trigonometri. Implementasi yang ketiga ialah penerapan matematika dengan kehidupan sehari-hari. Misalnya ada sebuah contoh, sebuah sepeda yang bergerak lurus dan kedudukannya setiap saat dinyatakan oleh rumus. Misalnya dalam matematika X sama dengan 2T kuadrat plus 5T min 1. X dalam meter dan P dalam second atau detik. Nah, di sini diminta untuk menentukan kecepatan rata-rata sepeda tersebut. Contoh yang kedua tentang penerapan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya tentang menabung di bank. Misalnya Ani menabung di bank tanpa bunga sebesar 400.000. Untuk bulan-bulan berikutnya, ia menambah tabungan sebesar 50.000 per bulan. Nah, diminta untuk menentukan jumlah tabungan Ani setelah 2 bulan atau 2 tahun atau waktu-waktu yang akan ditanyakan. Seperti itu. Slide selanjutnya. Nah, berikut adalah daftar pustaka yang kami gunakan untuk menyusun materi ini. Sekian materi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.